Ya, sudah. Kemudian kelompoknya Pak Abdul Salam. Ya. Kemudian kelompoknya Pak Suryo. Mudah-mudahan rekaman ini semuanya bagus. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah nggih, sudah ada muncul gambar rekamannya kan nggih Bapak Ibu nggih, yang merah itu, bulat merah. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang pukul 11.05. Pukul 11.05 berarti berakhirnya berapa Bapak Ibu? Ditambah 1 jam. 12.05, Bu. 1 jam kan 60 menit nggih. Berarti jam 12:05 nggih. Bapak Ibu itu sudah selesai untuk dua peserta nggih. Dah mulai dari sekarang dipersilahkan Bapak Ibu melakukan praktik coaching. Praktik coaching dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iha. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bu Iha dalam keadaan baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Munah, alhamdulillah hari ini saya sehat. Bagaimana kabar Bu Munah hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, seperti yang Bu Iha lihat ya, saya di sini dalam kondisi baik, sehat, dan tentunya cerah sekali Bu hari ini, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ada apa ini Bu Munah? Tumben sekali. Seperti ada yang ingin diomongkan ya Bu hari ini. Betul sekali Bu, Bu Iha seperti itu dukun saja ya Bu. Sudah tahu sebelumnya. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, telah mengganggu waktu jenengan. Apakah Bu Iha hari ini sedang sibuk? Mudah-mudahan sih sedang tidak sibuk ya Bu. Untuk hari ini saya bisa bertanya-tanya, sharing dengan jenengan. Oh iya, enggak apa-apa Bu. Alhamdulillah saya hari ini tuh sedang santai, sedang menikmati suasana Bu, suasana hari ini. Sepertinya hari ini tuh cerah sekali ya suasananya. Ya, memang ada apa ya Bu ya? Ya Bu Ilha, hari ini cerah sekali, cocok sekali saya yang mau sharing dengan jenengan Bu. Oh iya. Saya mau mengobrol Bu dengan Bu Iha sebentar kok Bu, kurang lebih 15-20 menitan. Bu, di sini tuh saya bingung Bu. Mungkin dengan sharing, ngobrol dengan Bu Iha itu saya bisa mendapatkan solusi ataupun ini Bu, sesuatu dari Bu Iha untuk program atau proses pembelajaran saya di kelas dengan murid saya Bu. Oh begitu Bu. Jadi untuk berarti Bu Muna itu ingin ngobrol yang dibicarakan tentang sekolah di sekolahnya panjenengan ya. Nah, tujuan dari obrolan kita hari ini apa ya Bu ya? Jadi Bu, dari obrolan ini Bu, tentunya seperti yang sudah saya sampaikan dengan Bu Iha tadi, saya bisa mendapatkan ide, saran, masukan, bahkan solusi Bu, mengenai permasalahan saya di kelas 6 ini Bu. Oh, begitu ya, ya. Nah, berarti di sini Bu Muna itu ingin mendapatkan sebuah solusi ya, atau saran dari permasalahan yang sudah dihadapi Bu Muna. Nah, kira-kira
masalah apa ya Bu ya ini ya, yang dihadapi jenengan itu ada masalah apa ini? Iya, betul Bu Ilham. Begini Bu, saya untuk tahun ini tuh kan mengajar kelas 6 lagi ya Bu. Karena Mhm. tahun pembelajaran kemarin itu saya juga sudah saya mengajar kelas 6 lagi. Nah, di sini kok saya itu ketika pembelajaran itu menemukan ini Bu, siswa saya itu. Entah mengapa itu mereka seolah-olah ini Bu, tidak ada kebersamaan ataupun kekompakan dalam kelas Bu. Padahal kan usia kelas 6 itu sudah masuk ini ya Bu, apa, mandiri ya Bu ya. Ya. Iya, remaja seperti itu. Tetapi kebersamaan dengan temannya tidak ada Bu. Kalau saya rasakan ya Bu ya. Itu jangankan antara anak laki-laki dan perempuan ya Bu, karena memang beda jenis kelaminnya tuh. Sebenarnya ya. Namun antar ini Bu, anak perempuan pun sesama perempuan itu juga saya lihat itu ini Bu, masih seperti ada pemisah Bu. Mereka itu ketika melakukan sesuatu terkesan individu Bu, sendiri-sendiri. Tidak ada Hmm. rasa kebersamaan Bu. Nah, saat ini Bu, pembelajaran metode diskusi saya terapkan itu. Nah, itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas ya Bu, dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran itu mereka terkesan ini Bu, terkesan tidak mau bersama-sama atau tidak mau bekerja sama seperti itu Bu di dalam kelompoknya. Jadi kan saya bingung Bu dengan masalah siswa saya yang di tingkatan SD itu kan kalau kelas 6 tingkatannya tinggi ya Bu, kelas tinggi. Itu kok saya malah menemukan siswa di situ karena saya dulu itu waktu 2 tahun ke belakang itu kan di kelas rendah ya Bu. Itu Ah ya. kebersamaannya luar biasa. Nah, seperti itu Bu. Jadi saya bingung. Oh, berarti di sini Bu Muna itu sedang merasa bingung ya. Padahal ini sudah kelas 6, tapi kok malah kekompakannya atau kolaborasinya sesama temannya itu kok malah terlihat kurang kurang bersama gitu ya Bu ya, kurang kompak ya. Padahal itu sudah kelas 6. Kalau kelas 6 itu biasanya kan malah anak-anaknya itu malah sudah bisa bergaul dengan teman-temannya, seperti itu ya Bu ya. Nah, dari permasalahan itu tadi, jadi jenengan itu mau mencari tahu ya, bagaimana mereka itu bisa nantinya bisa bekerja sama atau berkelompok dengan teman-temannya, begitu ya Bu ya? Betul Bu Iha, saya berharap itu walaupun mereka berbeda gender itu ya Bu, ada laki-laki, ada perempuan itu ada kebersamaan Bu, tapi tidak melihat ini perbedaan mereka seperti itu Bu. Oh iya 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 iya. Nah, eh, tadi berarti kan Bu Muna sudah mengatakan kalau murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran ya Bu ya. Baik itu saat pembelajaran ataupun ketika sedang ada di luar pembelajaran seperti itu. Nah, di situ berarti apa namanya? Bagaimana mereka itu nantinya bisa bekerja sama. Nah, menurut Bu Muna sendiri nih, idealnya murid-murid di kelas itu yang bagaimana sih? Ya Bu, betul. Saya berharap itu ideal murid di kelas ya Bu ya, baik itu di luar pembelajaran maupun di dalam pembelajaran itu harapan saya mereka itu dapat ini Bu, melaksanakan pembelajaran Bu, terutama ketika ada tugas berkelompok itu ya Bu. Saya berharap itu mereka ini mampu bersama-sama, aktif dalam berkolaborasi ataupun berdiskusi. Nah, kalau sudah seperti itu kan mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya Bu. Tidak ada istilahnya yang baru eh, tren hari ini kan bullying itu ya Bu. Nah, Iya, seperti iya. itu Bu. Nggih, hal-hal kecil seperti itu. Jadi kan mereka tidak melihat perbedaan seperti itu Bu antara laki-laki dan perempuan. Saya berharapnya ya mereka tetap sama-sama walaupun mereka antara laki-laki dan perempuan seperti itu.
Iya. Berarti jenengan itu mengharapkan bahwa nantinya bisa melaksanakan pembelajarannya itu, apalagi ketika sedang berkelompok, itu mereka bisa aktif ya Bu ya, bisa bersama-sama nanti akan menghasilkan atau nanti dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik seperti itu ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong apa yang sudah Bu Muna lakukan agar murid-murid itu nantinya bisa kompak dalam bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya seperti itu. Begini Bu, sebenarnya saya itu memasukkan metode pembelajaran diskusi Bu, atau berkolaborasi itu di dalam RPP saya. Nah, di sini tuh saya itu berharap Bu di RPP ini dengan memasukkan metode diskusi ini, anak itu bisa aktif Bu, bisa aktif bersama-sama tanpa membedakan jenis kelamin mereka tadi Bu, yang menjadi awal masalah saya. Nah, itu kan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran seperti itu Bu. Jadi tidak hanya ketika di dalam pembelajaran itu mereka bersama-sama ya Bu, tetapi Iya, ketika di luar biasanya kan dia itu mengelompok sesuai ini loh Bu, gengnya itu loh Bu. iya, Nah, iya, nggih, seperti itu, nggih. Nah, saya tidak ingin mereka seperti itu, Bu. iya. Memang kebanyakan itu ada juga anak-anak yang memang dia itu sukanya dengan kelompok ini, kelompok itu. Nah, itu kan malah menjadikan pembelajaran itu nanti malah kurang pas ya Bu ya, karena tidak adanya kekompakan tadi, karena mereka suka dengan geng ini, dengan geng itu, dia membentuk geng-gengan, kemudian nanti malah bisa menjadi bullying. Nah, itu kan biasanya yang terjadi seperti itu. Nah, dari metode yang sudah jenengan buat tadi, Bu Muna, untuk pembelajaran diskusinya itu, jenengan itu sudah bagus tadi, ya. Sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Jadi kan nanti ada diskusi atau kolaborasi ya kan, berarti sama dengan kelompok yang sudah ada. Dia tidak memilih-milih. Nah, di situ itu sudah bagus kalau menurut saya ya Bu ya, untuk pembuatan RPP yang sudah ada metode pembelajaran diskusinya. Nah, karena metode yang dibuat Bu Muna tadi itu sudah sesuai dengan tujuannya, yaitu nanti dapat menjadikan siswa tersebut itu nanti aktif dalam kelompoknya, seperti itu ya Bu yang diinginkan ya. Ya. Namun terjadi sebuah karakter dari kerjasama atau kolaborasi murid itu ternyata belum muncul sepenuhnya, begitu ya Bu ya. Betul, Nah, Bu. ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 Bu, kira-kira Bu Muna itu sedang berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan yang Bu Muna inginkan? Kalau posisi saat ini saya malu ya Bu, jangan ya Bu, jangan ditertawakan ya Bu, karena kondisi iya, nggih. Ya. Kalau posisi saya sekarang itu berada di skala 5 Bu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi jenengan itu masih merasa kalau Bu Muna itu sedang berada di skala 5 ya? Oh, Nggih, berarti nggih. ya, Mas. Iya. Nah, dari posisi 5 ini, Bu, menurut jenengan itu Bu Muna itu inginnya pada posisi berapa sekarang kalau bisa Kalau saya mencapai ya? nggih, kalau saya tuh ya menginginkan harapan itu kan yang bagus-bagus ya, Bu, boleh yang Iya, tinggi-tinggi ya, Bu, semoga sih tercapai, iya, nggih. Ya, harus. ya. Nah, ya, itu paling tidak saya itu ada di posisi 8, Bu, dalam mencapai tujuan itu. Tidak muluk-muluk, Bu, 8 saja. Ya, Syukur-syukur 8. bisa 9, bisa 10. Iya, 8, sudah Bu. bagus berarti, Bu. Iya, berarti dari posisi 5 mencapai ke posisi 8 ya, yang nantinya Bu Muna inginkan tadi, Bu Muna tadi ingin mencapai untuk menjadikan murid itu nantinya bisa aktif dalam pembelajaran dengan kolaborasi atau dengan kerjasama, begitu ya Bu ya. Jadi di posisi 5 menuju ke posisi 8. Nah,
dari posisi-posisi itu tadi Bu, dari posisi 5 menuju ke posisi 8, kira-kira selain metode diskusi yang sudah tadi diterapkan di dalam pembelajaran, nah kira-kira itu adakah cara yang lain Bu dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi selain metode diskusi tadi? Ada Bu, betul. Di sini mungkin ya Bu, saya harus memotivasi murid Bu sebelum pembelajaran. Karena kan biasanya anak-anak itu dari rumah itu kan juga ini Bu, mungkin bangunnya sudah telat, terus sarapannya tidak cocok. Itu kan mood dari rumah itu sudah kurang bagus ya Bu. Apalagi kalau sampai sekolah itu kan kalau tanpa ada motivasi dari teman atau dari pun guru itu kan juga nanti akan motivasi belajarnya akan berkurang. Itu salah satunya, Bu. Di sini saya akan menekankan juga, Bu, saat pembelajaran itu saya juga melakukan penilaian sikap saja, Bu. Nggih, maaf, saya itu dalam penilaian tidak hanya melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan saja, Bu, melainkan melakukan penilaian sikap, seperti itu, Bu. Dan di akhir kegiatan refleksi, saya melakukan ini, terkait sikap dan tentunya memberi apresiasi ya, Bu, kalau di awal tadi kita memberi motivasi kepada siswa, dan di akhir tidak lupa saya akan memberi apresiasi murid tentunya yang tadi Bu, tujuan saya yang mau menjaga kebersamaan dengan teman ketika melakukan diskusi ataupun kolaborasi tanpa melihat perbedaan yang mereka miliki. Seperti itu, Bu. Oh, jadi dengan itu sudah memiliki metode ya Bu ya, atau cara lain dari tujuannya. Dengan cara tadi yang sudah jenengan sebutkan, tadi ada memotivasi murid di awal, ya kemudian yang ditekankan itu tadi ada nilai sikapnya ya Bu ya, selain dari Nilai nilai pengetahuan dan pengetahuan dan keterampilan. keterampilan tadi, ya. Nah, kemudian di akhir juga ada apresiasi, ya apresiasi murid tadi ya. Ya, itu sudah bagus. Itu kalau ada di dalam kegiatan pembelajarannya, ya Bu ya. Nah, kalau yang di luar pembelajarannya Bu, yang di luar pembelajaran dari yang sudah jenengan sebutkan tadi, itu kan ada di dalam pembelajarannya ya, di dalamnya. Nah, sedangkan kalau yang di luar kegiatan pembelajarannya Bu, kira-kira tujuannya, cara lain untuk mencapai tujuannya itu bagaimana Bu? Iya Bu, kalau tadi di dalam ini ya Bu pembelajaran nggih. Kalau di luar pembelajaran itu mungkin nanti saya ini Bu mengadakan semacam kompetisi atau pertandingan itu ya Bu yang sifatnya bergu Bu. Kan ada nggih kompetisi yang individu sama bergu itu ya Bu. Nah, di situ saya akan ini menekankan yang pertandingan atau kompetisi bergu, dan saya akan ini sering mengadakan permainan Bu, karena selama ini saya cuek Bu dalam ini ketika di luar pembelajaran itu saya bahasanya itu kurang begitu memperhatikan anak. Nah, mulai sekarang saya akan mengadakan permainan. Kalau istirahat saya tidak akan ini ke kantor. Saya akan menemani mereka bermain agar anak itu tadi mengenal temannya lebih dalam. Jadi mengetahui karakter dari temannya seperti Bu tidak membeda-bedakan temannya. Jadi sifat individual itu nantinya pelan-pelan akan hilang dan akan tergantikan dengan kebersamaan dengan temannya, merasa saling kebersamaan, saling memiliki seperti itu Bu. Wah, luar biasa ini Bu Muna ya. Nah, mungkin dari yang sudah jenengan sebutkan tadi Bu, ada menemani anak dalam mengadakan pertandingan ya atau kompetisi. Ini berarti di luar pembelajaran ya Bu ya, yang nantinya dapat membuat anak itu bisa berkolaborasi dengan temannya, saling mengenal karakternya. Jadi mereka itu nanti bisa bekerja sama dengan kompak seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut Bu?
Nggih, rencana saya dalam mencapai tujuan tadi ya Bu ya, Ya. itu saya akan memasukkan ini Bu, motivasi Bu. Memotivasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Jadi saya tidak langsung melakukan pembelajaran. Eh, saya juga akan menginformasikan ke peserta didik saya, Bu, bahwa seperti tadi juga selain pengetahuan dan keterampilan, sikap kerjasama itu ya, Bu, itu juga merupakan bagian dari penilaian. Karena anak kan merasa ini, Bu, ketika sekolah itu yang dinilai ya hanya pengetahuan dan keterampilan mereka. Jadi kurangnya pemahaman tentang penilaian sikap yang ada pada siswa itu saya tekankan lagi, Bu. Nah, eh, ini Bu, di akhir pembelajaran ya Bu, saya akan melaksanakan refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran juga ada kegiatan permainan beregu untuk melatih tadi Bu, kekompakan ataupun kerjasama dari peserta didik, baik itu dalam permainan-permainan itu, ataupun nanti ketika mereka dalam pembelajaran, dengan tujuannya ya tadi Bu, mereka bisa saling mengenal antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Jadi tidak monoton kelompoknya sendiri tadi, Iya, Bu. iya. Seperti itu. Oh iya, iya, iya. Rencana yang sudah Nah, tadi yang sudah disebutkan ada memasukkan motivasi tadi sebelum kegiatan pembelajaran, kemudian apa namanya, Bu Muna jadi tadi juga sudah me, apa namanya, menunjukkan bahwa di dalam pembelajaran itu nanti akan menginformasikan kepada muridnya bahwa sikap kerjasama itu akan jadi penilaian. Begitu ya Bu ya, selain dari Iya, nilai pengetahuan dan keterampilannya. Itu iya, ya Bu ya. betul, betul. Serta ada refleksi juga nantinya bisa memperbaiki diri, apakah pembelajarannya itu nantinya ada yang kurang, nanti bisa ditambahi, nanti baiknya seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Nggih, Nah, nggih, nggih. kira-kira dari rencana yang sudah Bu Muna buat tadi untuk mencapai tujuannya itu kira-kira berapa jangka waktunya Bu untuk bisa melaksanakannya itu kira-kira berapa jangka waktunya? Nggih, kira-kira ya saya akan melakukan itu 1 sampai 2 mingguan, Bu. Nggih, Oh, berarti 1 sampai 2 minggu lah Bu ya. nggih, nggih, Oke. nggih. Nah, dari waktu itu, dari jangka waktu yang sudah jenengan tentukan itu, pastinya Bu Muna punya komitmen. Nah, apa komitmen dari Bu Muna sendiri terkait dengan rencana aksi yang akan jenengan laksanakan ini, Bu? Komitmennya apa yang Nggih, perlu diketahui? komitmen saya itu, Bu, saya akan membuat di RPP itu, Bu. Ya, Nggih, kalau guru kan memang kita acuannya pada RPP itu ya, Bu. Dengan ya, tapi, Bu, dengan menitik beratkan ini metode diskusi, Bu. Nggih, ya, karena dengan penilaian yang mengutamakan ini sikap tadi ya, Bu, agar mereka itu walaupun pinter, tapi kalau sikapnya kurang bagus kepada bagus. teman atau kepada guru itu nggih, itu kan sama halnya bohong ya, Bu, percuma seperti Iya, itu, nggih. Nggih, nggih. iya, Berikutnya kan tentunya keterampilan dan pengetahuan itu ya, Bu, yang tidak kalah dengan iya. sikap itu. Yang diawali dengan tadi seperti yang Bu Iha sampaikan, memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan nanti, Bu. Nah, ketika di luar pembelajaran, Bu, saya akan adakan permainan untuk melatih kekompakan atau kebersamaan dalam regu tersebut sehingga mereka itu memahami saling simpati, empati terhadap sesama, Bu, khususnya kepada teman ketika di sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali ya Bu ya komitmennya. Nah, dari komitmen tadi Bu, kira-kira itu siapa nanti yang akan membantu Bu Muna itu dalam melaksanakan perencanaan pembuatan RPP ini Bu? Jadi nanti bisa terlaksana itu siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Muna nantinya? Wah, tentunya itu Bapak Kepala Sekolah, Bu. Yang pertama, saya akan ini apa? Minta bantuan kepada beliau karena kan beliau itu yang memang berkompeten ya, Bu, dalam ini hal pembelajaran.
Di situ juga saya juga akan meminta bantuan oleh teman saya, Bu, teman sejawat untuk menelaah RPP yang sudah saya buat tadi, Bu, barangkali ya, Bu, karena kan saya terbatas pengetahuannya dengan berkolaborasi dengan teman, melibatkan teman, itu nanti ada hal-hal baik eh, ini, Bu, untuk bisa memperbaiki RPP saya, Bu. Jadi bisa direvisi oleh beliau-beliau seperti itu, Bu. Oh, nggih. Ya, bagus sekali ya, Bu, ya. Jadi nanti jenengan itu yang diajak untuk membantu Bu Muna itu Kolaborasi. berarti ya dalam berkolaborasi itu nanti ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian teman sejawat ya, Bu, ya? Iya. Jadi supaya nantinya dapat berjalan dengan lancar begitu ya, Bu, ya? Ya, bagus, Bu. Nah, kira-kira dari percakapan ini, Bu Muna itu mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini? Wah, banyak sekali, Bu. Bermanfaat sekali percakapan hari ini, Bu. Karena dari percakapan tadi, Bu, dengan jenengan itu saya mendapatkan ide, Bu. Ide, solusi, bahkan ini dapat mengatasi masalah saya, Bu. Yang terkait tadi murid-murid saya yang kurang kompak ya, Bu. Kurang greget gitu, Bu, di Ya, dalam ini berdiskusi, Bu. Jadi saya itu merasa plong bisa bisa berkolaborasi, bisa ini berbincang-bincang dengan Bu Iha. Jadi masalah saya itu, wah ini ada solusinya. Seperti itu, Bu. Saya jadi pengen cepat menerapkan pada peserta didik saya, Bu. Luar biasa iya, sekali, Bu iya, Iha. biasa sekali, Bu. Eh, bermanfaat alhamdulillah ya, Bu, ya, kalau apa namanya, percakapan kita hari ini itu bisa mendapatkan manfaat. Jadi Bu Muna itu semoga nantinya rencana dari Bu Muna yang sudah Bu Muna hasilkan tadi itu nanti dapat membawa hasil yang lebih baik seperti itu, Bu, seperti yang diinginkan jenengan. Nah, Bu Muna juga jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan dari kemajuannya ya. Ya, jadi nanti juga bisa dijadikan untuk refleksi serta nanti juga bisa dijadikan contoh teman yang lain. Seperti itu ya, Bu, ya. Betul, betul, Bu. Wah, ini rencana ini pasti membuahkan hasil, Bu. Dan saya pasti tidak akan lupa untuk mencatat perkembangan kemajuan murid saya dan pastinya akan memberikan laporan kepada Ibu Iha. Tentunya hal ini itu akan saya jadikan refleksi, Bu, untuk teman-teman saya, Bu, biar lebih semangat lagi ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai gitu ya, Bu, di kelasnya itu setidaknya menjadi bukan ini ya, Bu, bukan menggurui ya, Bu, Iya, tetapi untuk kita sharing bersama-sama sharing karena ya. ini sudah ada contohnya, jadi ya pasti, Bu, ini akan saya jadikan sebagai refleksi untuk teman-teman saya di sekolah saya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Seperti Bu itu. Muna. Ya, sudah meluangkan waktunya dengan sebaik mungkin ya untuk menemukan Nggih. solusinya. Iya, Nggih, jenengan alhamdulillah. juga nggih, terima kasih banyak jenengan juga sudah meluangkan waktunya, mengganggu waktu sibuk Ya, jenengan. Dengan kesibukan jenengan itu jenengan bisa mengatur waktu ya, Bu, dan bisa menyelipkan bukan sedikit waktu kalau menurut saya ini luar biasa karena kesibukan Bu Iha. Jadi saya ini bisa mendapatkan ini, Bu, solusi dari masalah-masalah saya yang saya alami dalam ini, Bu, 1 sampai 2 minggu ke depan seperti yang sudah saya sampaikan ke Bu Iha, Bu. iya, semoga nanti bisa berubah menjadi lebih baik ya Bu ya. Nanti muridnya bisa kompak lagi, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang belum bisa. Amin. Nah, ini pasti nanti akan apa namanya membuahkan hasil nanti yang bagus dengan rencana sedemikian rupa yang sudah Ibu tadi bicarakan. Begitu ya Bu ya? Amin, amin. Saya akan mengabari ini, Bu.
Iya. kegiatan-kegiatan yang akan saya laksanakan 1 minggu sampai 2 minggu ke depannya kepada jenengan. Saya sudah tidak sabar ini, Bu. Mudah-mudahan Iya. Bu Iha tetap ada waktu untuk saya, untuk perbaikan masalah saya dan untuk mendapatkan solusi masalah saya. Begitu Bu Iha. Nggih, saya tunggu nggih Bu nggih. Nanti kalau sudah terlaksana, nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol untuk lihat perkembangannya. Amin. Gitu ya Bu ya? Amin, Iya. amin. Dengan berdiskusi kelompok ini kan saya menjadi ini ya Bu, bisa ini menyampaikan apa yang saya alami karena saya itu merasa ini Bu, malu Bu dengan kemampuan saya, dengan kondisi saya di sekolah itu malu Bu, tapi dengan jenengan itu membuka diri, mau menerima saya, menceritakan atau mendengarkan Bu keluh kesah saya. Saya terima kasih banyak apresiasi sebesar-besarnya buat Bu Iha. Iya, saya juga sama Bu. Alhamdulillah jenengan juga bisa sharing-sharing. Nantinya bisa untuk pembelajaran juga ya. Nggih, Amin, begitu. amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum Bu Muna. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Iha. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Iha hari ini? Alhamdulillah saya juga Bu. Bisa berkumpul dengan keluarga, bisa dengan teman sejawat. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Bu Iha ada apa ini? Tumben bisa ketemu seperti ini. Sepertinya ada hal yang penting nih yang mau diobrolkan, betul tidak? Iya Bu, kok jenengan tahu aja. Ini mohon maaf ya Bu ya. Eh, apakah Bu Muna hari ini sibuk? Mudah-mudahan Bu Muna tidak sibuk ya. Tidak, Jadi Bu. Hari ini ya biasalah, Bu. ya, Eh, lumayan, belum begitu sibuk. oh, gitu. Memangnya ada apa, Bu Iha? Alhamdulillah Bu kalau masih ada waktu. Eh, ini Bu, mohon maaf saya ini mau ngobrol-ngobrol sama jenengan. Ya, sekitar 15 sampai 20 menit lah Bu. Ini tuh saya sedang bingung Bu. Jadi mungkin nanti saya dapat ngobrol dengan jenengan nantinya saya bisa mendapatkan sebuah solusi atau apa namanya ya Bu ya, pencerahan seperti itu yang kita dapatkan dari ngobrol-ngobrol hari ini. Begitu Bu. Jangan pusing, Bu. Ayo kita maju sama-sama. Apa Iya, sih tujuan dari obrolan kita ini, Bu? iya Bu. Eh, saya pengen ngobrol sama jenengan ini karena saya itu ingin mendapatkan ide Bu atau solusi. Hmm, bisa juga masukan ya Bu ya mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas 8 ini Bu. Seperti itu. Oh, jadi Bu Iha ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya ya. Ah, luar Iya. biasa sekali ya Bu Iha ini. Semangat majunya. Wah, gas pokoknya. Sebenarnya masalah apa ya Bu Iha ya? Masalahnya apa Bu Iha? Iya, ini loh Bu. Saya kan tahun ini mengajar di kelas 8. Kalau dulunya kan saya mengajar di kelas 9 ya Bu ya. Nah, sekarang tahun ini tuh saya mengajar di kelas 8. Nah, saya merasakan dari kelas 9 ke kelas 8 ini saya itu merasakan ada perbedaan Bu dari tahun sebelumnya. Saya itu kok merasa ya bahwa apa namanya? Seolah-olah itu di kelas 8 itu tidak ada rasa kebersamaannya atau kurang kompak lah Bu kalau bisa dikatakan itu. Eh, antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, kalau itu kan mungkin karena gendernya yang berbeda mungkin mereka agak
susah ya Bu Malu ya ya, untuk Bu? kompaknya ya, masih malu-malu, iya. Nah, antar anak perempuan itu mereka juga seperti itu Bu, jadi ada kesenjangan di antara mereka, jadi kurang klop gitu loh Bu, kurang kompak, kurang kurang kolaborasinya itu tidak ada, masih kurang seperti itu. Kalau saya lihat itu masih individual, masih sendiri-sendiri seperti itu Bu. Nah, ketika pembelajaran itu saya itu ketika pembelajaran diskusi Bu di dalam kelas itu atau di luar kelas ya Bu ya. Saya lihat itu anak-anaknya itu tidak mau bersama-sama Bu atau tidak kompak, tidak klop, tidak bisa diajak bekerja sama begitu. Nah, saya itu bingung Bu, bagaimana caranya nantinya itu anak-anak itu bisa kompak seperti yang saya inginkan, begitu loh Bu. Oh, jadi Bu ya merasa bingung ya Bu dengan keadaan muridnya yang belum ada rasa kebersamaan ataupun Iya, kekompakan nggih di dalam kegiatan baik itu di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran ya Bu ya. Seperti iya, itu ya Bu ya. iya betul Bu. Makanya itu saya bingung, pengen mencari solusi dari Bu Muna, siapa tahu nanti dapat pencerahan seperti itu Bu. Iya, tadi kan Bu Iha ngendikan bahwa murid-muridnya itu belum bisa ini ya Bu, kerjasamanya kurang saat pembelajaran. Padahal mereka di usia itu kan harusnya rasa simpati, rasa toleransinya, walaupun berbeda berbeda tadi yang seperti Bu Iha katakan berbeda Iya, gender itu, nggih, harusnya kan ada ya Bu ya. iya Bu. Nah, nggih, menurut Bu Iha ini idealnya itu murid-murid di kelas jenengan itu seperti apa, Bu? Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, ketika pembelajaran yang saya harapkan ini, itu dapat mereka itu bisa kompak Bu. Jadi ketika ada diskusi, mereka juga sama-sama aktif, bukan yang aktif cuman itu aja. Jadi mereka itu jadi kurang kompak gitu Bu, antara laki-laki perempuan atau perempuan sama perempuan kalau yang tidak gengnya. Nah, itu biasanya seperti itu Bu. Nah, jadi saya itu pengennya eee, yang saya harapkan ya mereka nantinya dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dengan rasa kerjasama itu tadi Bu, atau kolaborasinya itu biar lebih kuat seperti itu loh Bu. Oh, ada geng-geng tadi ya, Bu, di Iya, dalam mereka niku nggih. Nah, terus Bu, iya, ini ngomong-ngomong Bu, apa ya. sih yang sudah Bu Iha lakukan agar murid-muridnya tadi yang kurang kompak itu bisa menjadi lebih kompak dalam ini bekerja sama atau berdiskusi menyelesaikan tugas yang Bu Iha berikan ketika pembelajaran, Bu? Iya, Bu. Pada saat pembelajaran itu saya itu sudah menyiapkan sebuah RPP, Bu. Nah, RPP yang saya buat itu saya juga sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi, Bu. Yang tujuannya juga pastinya untuk menjadikan anak tersebut itu bisa aktif dan kolaboratif bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, itu saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi itu, Bu, di dalam RPP yang sudah saya buat, seperti itu. Oh, jadi Bu Iha sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi di RPP, nggih. Wah, itu Iya, sudah bagus, Bu. Luar biasa sekali. Karena metode yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan yang Bu Iha harapkan. Namun, karakter kerjasama ataupun kolaborasi dari murid tadi belum sepenuhnya muncul, ngoten nggih, Bu, nggih. iya, Bu. Terus, ini Bu Iha, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Iha sekarang dalam mencapai tujuannya? Kalau menurut saya ya, Bu, ya, ini saya itu masih berada di skala 5 lah, Bu, ya. Karena saya belum bisa membuat anak itu menjadi kompak lagi, menjadi apa, kolaborasinya itu lebih masih kurang, kurang kerjasamanya itu masih kurang. Jadi saya merasa itu masih ada di skala 5 Bu, seperti itu. Oh, jadi posisi Bu Iha sekarang itu berada di skala 5 ya, Bu ya.
Nah, Iya, Bu. sekarang yang Bu Iha inginkan itu berapa? Ada di posisi berapa, Bu, yang jenengan inginkan? Saya inginnya ya kalau ya tidak muluk-muluk lah Bu ya. Ya kalau bisa 8 lah. Kalau bisa 8, tapi kalau bisa lagi 9 sampai 10 Bu. Pengennya seperti Amin, itu. amin. Ya, tapi untuk saat ini untuk di posisi 8 sudah cukup lah ya Bu ya. Nggih, nggih. Wah, bagus itu, Bu. Kira-kira, Bu, selain metode diskusi yang jenengan sudah terapkan tadi, itu ada cara lain atau tidak? Terus, kira-kira, Bu, kalau ada cara lain itu apa, Bu? Cara lain untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang jenengan inginkan. Iya, dari selain metode tadi Bu, yang sudah saya katakan, sudah ketika pembelajaran di RPP saya itu sudah menggunakan metode diskusi tadi. Nah, ini selain metode itu ya Bu ya, itu saya itu mungkin harus apa namanya ya Bu ya, memberi motivasi lah, memberi motivasi kepada murid saya sebelum pembelajaran bahwa nantinya pada saat pembelajaran itu saya akan menilai sikap juga. Jadi tidak hanya pada apa namanya pengetahuan saja Bu atau keterampilannya saja, tetapi saya tekankan atau saya memotivasi kepada murid-murid saya bahwa ketika pembelajaran penilaian sikap juga akan dinilai seperti itu. Jadi supaya nantinya anak-anak itu memiliki sikap yang apa namanya Bu, kalau diskusi berarti ya mereka bisa berkolaborasi sama satu sama lain biar lebih kompak seperti itu Bu. Kemudian selain itu juga di akhir kegiatan refleksi saya lakukan juga terkait dengan sikap dan dapat memberi apresiasi kepada murid juga dalam menjaga kebersamaan. Jadi untuk kebersamaannya itu nantinya saya bisa memberikan apresiasi nanti supaya mereka itu lebih semangat seperti itu Bu. Nanti biar pembelajarannya juga menyenangkan, begitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Eh, tadi kan jenengan sudah ketika pembelajaran itu kan melakukan motivasi terhadap siswa, terus juga menekankan bahwa penilaian yang jenengan lakukan itu tidak hanya pengetahuan dan keterampilan saja ya, Bu, Iya, melainkan sikap juga akan menjadi penilaian. Selain itu juga jenengan melakukan kegiatan refleksi. Tentunya tidak lupa tadi ya, Bu, iya, dengan sikap juga. iya, Dan iya, dia memberikan apresiasi kepada murid, pasti dia akan berlomba-lomba. Baik, Mbak. Nggih, bisa kompak dapat iya, apresiasi dari bu guru, tentunya akan memotivasi iya, teman yang lain untuk melakukan iya, kebersamaan itu. Nah, itu kan pada pembelajaran ya, Bu. iya. Kalau di luar pembelajaran itu seperti apa, Bu? Oh iya, itu kan ketika pembelajaran. Nah, kalau di luar pembelajaran ya mungkin nanti saya akan mengadakan sebuah pertandingan mungkin Bu, pertandingan atau kompetisi bergu mungkin. Ya, entah itu nanti di ekstra atau di apa namanya di kegiatan-kegiatan yang lain yang di luar pembelajaran yang nantinya akan dapat apa namanya dapat memunculkan rasa empati, rasa percaya diri biar mereka itu bisa saling mengenal lebih dalam dengan teman-temannya sehingga nantinya akan membentuk mereka itu nantinya bisa kompak seperti itu Bu. Mungkin ada pertandingan seperti itu ya Bu ya, lebih tepatnya ya. Pertandingan kompetisi yang di situ memang bergu, entah itu nanti regunya 3 orang atau 4 orang, yang penting nanti mereka bisa kompak seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Ya, mantap sekali rencana-rencananya. Nah, kira-kira, Bu, apa sih rencana Iha dalam mencapai tujuan yang luar biasa tadi, Bu? Iya Bu, apa namanya, mungkin saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pada pembelajarannya nanti.
Jadi ada motivasi dulu, jadi biar mereka itu lebih siap begitu ya Bu ya, lebih semangat dalam pembelajaran diskusi yang sudah nantinya akan saya terapkan begitu. Kemudian selain itu saya juga akan menginformasikan kepada anak-anak bahwa kerjasama itu yang paling utama atau yang paling ditekankan dalam pembelajaran ini. Jadi nantinya supaya mereka itu tidak hanya terfokus pada pengetahuan atau keterampilan dalam diskusinya tadi, tetapi ada rasa kekompakan kerjasama Bu. Jadi tidak ada yang dikucilkan. Terkadang itu kan ada yang dikucilkan ya. Jadi nanti malah tidak adanya Percaya diri. kekompakan. Iya. Serta nantinya di akhir juga ada refleksi Bu. Ya, jadi biar mengetahui lebih apa yang kurang, apa yang lebih. Nah, ini nanti direfleksikan. Kemudian tidak lupa Bu, nanti di luar pembelajaran itu nantinya ada kegiatan permainan bergu juga. Nah, ini yang di luar pembelajaran itu supaya nanti itu dapat melatih anak-anak Bu, supaya mereka itu kerjasamanya itu lebih kekompakannya itu lebih ada seperti itu Bu. Menginspirasi sekali ya rencana Bu Iha dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, rencana yang mulia seperti itu, yang menginspirasi seperti itu, berapa Bu jangka waktu yang jenengan lakukan? Kalau saya pikir kira-kira berapa ya Bu ya? Ya mungkin 1 atau sampai 2 minggu lah ya Bu ya. Terus apa komitmen Bu Iha terhadap rencana aksi yang luar biasa itu Bu? Iya, komitmen saya itu Bu, berarti nantinya saya akan membuat RPP, dan RPP itu saya menitik beratkan pada metode diskusi saya Bu, metode diskusi dengan, karena tadi berupa penilaian, ini komitmen saya itu dengan penilaian utama yang diutamakan itu adalah sikapnya Bu. Ya, setelah sikap, berikutnya baru ada keterampilan, kemudian baru pengetahuannya. Jadi nilai sikap ini yang paling saya tekankan seperti itu ya Bu ya. Ini sebagai komitmen saya. Kemudian diawali dengan motivasi. Nah, sebelum pembelajaran, jadi adanya motivasi yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya Bu ya. Dan ini mungkin akan berlangsung dalam waktu 1 sampai 2 minggu lah ya Bu ya, 2 minggu depan. Dan itu yang ada di dalam pembelajaran. Sedangkan kalau yang ada di luar pembelajaran itu ada permainan untuk melatih bersamaan bergu tadi Bu. Jadi nantinya bisa membuat kekompakan seperti itu. Mungkin itu sih Bu komitmen saya untuk melaksanakan rencana aksi. Nggih. Komitmen Bu Iha kan membuat RPP tadi nggih. Nah, kira-kira itu Bu, siapa saja yang Bu Iha libatkan? Tentunya dalam ini membantu jenengan ini merencanakan komitmen yaitu pembuatan RPP Bu. Iya Bu, tadi untuk pembuatan RPP nantinya mungkin saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dulu mungkin ya Bu ya, karena beliau kan yang lebih lebih kompeten dalam hal menangani siswa, apalagi kalau Pak Kepala Sekolah kan pasti sudah memiliki sudah pengalamannya itu sudah banyak begitu ya Bu ya. Jadi mungkin bisa kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, bisa konsultasi, kemudian bisa saya juga nantinya akan meminta teman sejawat ya Bu ya, tentunya yang sesuai dengan mapel saya. Nah itu mungkin
teman sejawat saya nantinya juga akan bisa membantu saya ya Bu ya, dalam merevisi apakah RPP saya ini ada yang perlu direvisi atau tidak, apakah sudah pas atau bagaimana. Nah, mungkin itu yang kalau teman sejawat kan mungkin kalau dia sudah sesuai dengan mapel saya, sudah apa namanya ya Bu ya, sudah se-MGMP lah. Nah, sudah 1 MGMP itu mungkin nantinya dia bisa membantu saya Bu dalam merevisi supaya nantinya RPP yang saya buat nanti itu nanti bisa sesuai dengan pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan di sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali Bu Iha. Dari percakapan dari awal sampai ini ya Bu Iha ya, menarik sekali. Nah, menurut Bu Iha nih, apa sih yang sudah didapatkan dari percakapan kita yang wah menarik sekali hari ini Bu? Apa Bu? Ya, menarik sekali Bu. Ya Allah, ini sesuatu yang sudah saya dapatkan ini sangat luar biasa sekali. Sangat bermanfaat sekali Bu ini karena saya bisa mendapatkan pencerahan dari Bu Muna atau apa namanya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang sudah saya hadapi tadi yang awalnya saya merasa kalau kelas 8 itu kurang kompak ya Bu ya dalam bekerja sama atau dalam berdiskusi. Nah, dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi. Oh, saya tahu apa yang akan saya lakukan nantinya untuk membuat nantinya anak-anak di kelas 8 itu supaya nantinya bisa kompak seperti itu, Bu. Alhamdulillah, Bu Iha sudah mendapatkan manfaat ya Bu dari percakapan yang singkat ini. Mudah-mudahan rencana Bu Iha itu yang berharap siswanya atau muridnya itu bisa kompak dalam berdiskusi gitu ya Bu ya di dalam pembelajaran Iya, itu Bu. membuahkan hasil Bu. Semoga tercapai dan Bu pesan saya jangan lupa ya Bu untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya setiap anak itu harus memiliki ini ya Bu catatan-catatan ya Bu ya. Nantinya juga bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman-teman yang lain. Kita jangan pelit ya Bu, pelit ilmu ya Bu. Kita harus sharing Iya. sama teman-teman yang lain ya Bu. Iya Bu, makanya saya itu mencari solusi dari panjenengan supaya nantinya itu kita bisa membuat pembelajaran itu lebih mengasyikkan. Jadi supaya pembelajaran itu tidak monoton gitu loh Bu. Jadi anak-anak juga nantinya kalau dalam berdiskusi atau ada masalah apapun nanti di luar kegiatan pembelajaran, nantinya juga bisa apa namanya Bu, bisa kompak begitu ya Bu ya. Itu harapan saya seperti itu Bu. Dari pencerahan yang sudah Ibu katakan tadi itu sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat bagi saya dan semoga nantinya juga saya bisa merefleksikan diri ya Bu ya terkait dengan pembelajarannya. Nah, seperti itu Bu. Terima kasih, banyak terima kasih sebanyak-banyaknya. Sangat bermanfaat sekali Bu. Sama-sama, sama-sama Bu Iha. Nanti ketika sudah diimplementasikan di dalam pembelajaran, sudah dilaksanakan, nanti jangan lupa ya Bu Iha, kabar-kabar sama saya. Insya Allah ada waktunya kita saling meluangkan waktu. Ya, saya saya akan berharap untuk menunggu 1 sampai 2 minggu ke depan kabar dari Bu Iha. Semoga bisa terlaksana semua cita-citanya, harapannya terkabul di dalam pembelajaran, Bu Iha. Iya Bu, alhamdulillah nanti saya akan bertemu dengan lagi nanti kalau sudah selesai begitu ya Bu nih. Jadi nanti kalau sudah ada perkembangan yang sudah saya lakukan dari RPP yang sudah saya buat tadi, kemudian saya aplikasikan di dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, nanti kalau sudah ada perkembangan yang bagus, nanti saya akan bercerita dengan lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Begitu ya Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih Bu Iha sudah eh,
open mind ya Bu, sudah mau Iya, terbuka sudah. dengan saya. Ya, Nggih, saya jadikan suatu pembelajaran dari masalah Bu Iha. Ayo Bu, iya. pasti Iya, bisa Bu. Saya hasil tuh Bu awalnya itu malu-malu terusnya. ya, Bu. Cuman karena memang Iya, karena saya sudah bingung sekali mau cari solusinya kemana. Ini kalau saya pendam sendiri nantinya juga akan jadi beban pikiran saya seperti itu, Bu. Jadi siapa ya yang bisa diajak sharing gitu. Oh, saya pikir oh mungkin Bu Muna bisa bertemu dengan saya, bisa ngobrol tentang masalah yang sudah saya hadapi karena saya itu sudah bingung sekali, Bu. Saya merasakan kelas 8 ini wah luar biasa sekali. Apalagi anak-anaknya saat ini itu wah Masya Allah mereka itu apa namanya ya Bu ya, kalau dilihat dari karakternya itu mereka itu memang super-super sekali. Artinya mereka itu memang individualisme sekali, Bu. Nah, makanya saya sampai bingung, makanya siapa ya yang nantinya bisa membantu saya untuk menemukan solusi ini. Akhirnya saya ngobrol sama jenengan dengan percakapan ini, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari percakapan kita ini, Bu. Oh, ini loh yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi jenengan itu membawa manfaat sekali bagi saya, nantinya akan saya terapkan di pembelajaran dan di luar pembelajaran ya Bu ya tentunya. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Muna telah nggih Bu meluangkan Iha, apresiasi yang sebesar-besarnya jenengan sudah mau sharing dengan permasalahan yang ada di pembelajaran jenengan. Kalau jenengan itu tidak open mind, itu nanti kasihan muridnya, Bu. Jadi tidak ada iya Bu. solusi, muridnya tetap nggih, masing-masing Iya, individual dan membuat ini geng sendiri-sendiri ya, Bu ya. iya tetap sendiri-sendiri terus bagaimana ini ya? Kok pembelajarannya kok seperti ini? Nah, itu loh Bu yang bikin saya bingung. Oh, akhirnya dari percakapan kita, oh bisa membawa pencerahan bagi saya Bu. Alhamdulillah. Nantinya biar tidak ada individualisme di antara mereka begitu Bu. Ini luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali, biarpun singkat ya Bu ya, tapi dengan percakapan singkat ini apa namanya, saya bisa membuka diri saya, bisa apa namanya, tidak malu tentang permasalahan yang saya hadapi karena saya itu orangnya memang pemalu sih Bu, jadi untuk membuka diri ke orang lain itu memang agak susah seperti itu. Jadi Bu Iha, untuk selanjutnya jangan malu-malu lagi ya Bu Iha. Kita sharing nggih dengan masalah yang ada pada kita. Karena kalau kita diam, tidak mengeluarkan unek-unek itu kan orang lain tidak tahu ya Bu Iha. Dikiranya Bu Iya, Iha diam itu nggih tidak ada masalah dan tidak ada aman. masalah. Tetapi nggih dengan jenengan sharing, mau membuka pemikiran-pemikiran jenengan, insya Allah ini kan juga untuk kebaikan eh, selain jenengan nggih juga untuk kebaikan siswa, kira Bu, juga Iya, untuk betul kebaikan Bu. sekolah dan juga wali murid ya Bu, karena kan beliau Iya, itu mempercayakan semua kebutuhan anaknya pendidikan itu kan kepada kita selaku kita, guru. iya. Iya, jadi kita itu memang dipercaya ya Bu ya untuk membawa anak didik kita itu supaya nantinya menjadi generasi yang unggul seperti itu ya Bu ya dengan prestasinya yang luar biasa. Tetapi kalau tidak ada kekompakan, ya bagaimana? Nah, itu kan yang perlu apa namanya? Dicari solusinya. Kita sebagai guru ya memang kalau bisa ya memang harus mencari solusinya itu bagaimana nantinya dapat membuat siswa itu ya bisa akur lah dengan teman-temannya, bisa kompak, tidak ada yang namanya bullying atau semacam perundungan ya Bu ya, bullying atau perundungan di dalam sekolah. Nah itu kan kalau bisa kan tidak adanya seperti itu karena kita sebagai guru pendidik kan memang harus bisa menjaga bagaimana anak-anak didik kita nantinya juga jadi anak-anak yang hebat, yang berprestasi, yang memiliki karakter yang bagus seperti itu ya Bu ya. Seperti di kurikulum Merdeka ini kan yang ditekankan adalah karakternya ya Bu ya. Nah, iya karakter sikapnya apalagi ini berkaitan dengan sikap karakternya anak. Nah, nantinya juga
akan membawa dampak di lingkungan, entah itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumahnya. Nah, itu kan juga nantinya akan berpengaruh juga ya, Bu, ya. Makanya memang harus ada, diskusi ya, Bu, ya, atau kekompakan, kolaborasi dari mereka. Nah, jadi guru ya memang harus bisa bagaimana membuat atau memunculkan supaya rasa itu ada, seperti itu ya, Bu, ya. Toleransi lah antar sama teman, ya ada rasa empati, ya di dalam baik itu di dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Betul Bu ya. Maka dari itu kan kita itu perlu harus ya Bu mencatat harus. ini perkembangan setiap kemajuan siswa itu kita sebagai guru kan juga memerlukan ini ya Bu. Walaupun secara tidak langsung kita tuh mengetahui karakter oh si A, si B seperti Iya. apa, tetapi kan karena kita kan butuh laporan juga kepada kepala sekolah, kepada wali murid bagaimana ini perkembangan peserta didik dalam pembelajaran ini. Seperti itu kan, Bu? Iya, betul Bu. Jadi catatan-catatan yang sudah kita buat itu nanti bisa kita jadikan perbandingan ya Bu ya. Nanti anak ini apakah ada perubahan dari yang sebelumnya ke yang saat ini. Nah, dari yang dulu sama yang sekarang apakah ada perubahan atau tidaknya. Nah, itu juga sangat penting bagi kita ya Bu ya. Iya, iya betul Bu. Apalagi kan eh, usia SMP itu kan memang sudah menginjak ke remaja ya Bu. Mungkin mereka itu Iya, mencari jati dirinya ya Bu ya. iya betul Bu, memang mereka itu sedang mencari jati dirinya, saya ini pengen seperti apa sih. Nah, terkadang itu eh, dari kelas 8 ini, apalagi kalau kelas 8 itu dia itu merasa wah saya sudah punya adik kelas, biasanya seperti itu Bu. Jadi merasa mereka tuh sudah berkuasa seperti itu. Terkadang itu seperti itu yang dirasakan. Iya, Iya. iya, iya. Ya, terima kasih Bu Muna atas waktunya. Ya, Bu Iha, sukses selalu. Semoga eh, hajat hajatnya terkabul, bisa membawa Monggo kebaikan Bapak untuk Ibu ya Bu. yang sudah selesai silahkan bisa ke ini ke room utama ya Bapak Ibu ya. Monggo dipersilahkan ke room utama. Saya close dulu, stop dulu recordingnya untuk Pak Yitno. Saya stop. Untuk Pak Berjo saya stop dulu. Untuk saya stop dulu ya. Ya, Bu.